Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Di atas platform batu dan nomor 5 yang tertulis di atasnya, suaranya tiba-tiba terdengar, tetapi tidak ada informasi lebih lanjut yang diperoleh. Meskipun saya mengenalnya, tetapi saya belum mengenalnya dengan baik, jawab Ye Beijing dengan santai, yang membuat Xiaoyan menjadi semakin kesal, karena memang benar-benar ada sesuatu yang lain di balik kata-katanya. Apakah Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut? Nomor 5 tampak tidak mengerti dan melanjutkan. Saya juga ingin menyelidiki lebih dalam, tetapi dia tidak begitu bersedia, jadi saya merasa tidak ada jalan lain, kata Ye Beijing tanpa daya. Namun saat Ye Beijing membagikan informasi ini, dia tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Lagi pula, dia jarang membagikan informasi yang berguna sebelumnya. Jadi di bawah bimbingan nomor 1, sepertinya semua orang bersatu untuk menargetkan divisi kehancuran. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, sekarang giliran nomor 5 yang berasal dari dunia gunung dan lautan berbicara. Dalam pertemuan terakhir, dia menjelaskan bahwa dunianya sedang mengalami peperangan dan pertikaian yang serius antar ras, dan banyak ras telah hancur karena perang tersebut. Dalam kekacauan ini, jelas bukan perang berskala kecil, tetapi perang telah menyebar ke seluruh dunia. Perang di wilayah Shanhai sangat serius, dan divisi penghancur pastilah yang menyebabkan kekacauan. Jika mereka tidak berhenti dan hal ini terus berlanjut, maka situasi di dunia pegunungan dan lautan tidak akan optimis, kata nomor 5 dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, nomor 5 berbeda dengan Ye Beijing, karena dia peduli terhadap kelangsungan hidup dunia Shanhai. Dan ini bukan pertama kalinya dia mencari bantuan dalam pertemuan alam dewa kekacauan. Namun sangat mudah bagi divisi kehancuran untuk memprovokasi konflik dunia, yang menyebabkan sangat sulit untuk memenangkan situasi di dunia tersebut. Seolah-olah divisi kehancuran adalah pemicunya, karena meskipun mereka sepertinya adalah pemimpin, tetapi sebenarnya mereka adalah aturan itu sendiri. Apakah dunia pegunungan dan lautan merupakan tempat peperangan dan kekacauan yang disebabkan oleh munculnya banyak warisan? Hua Chan tiba-tiba bertanya. Iya, tetapi pada kenyataannya beberapa warisan tidak menjadi milik dunia Shanhai, Wu menjawab. Lalu, apakah Anda tahu cara untuk menenangkan kekacauan ini? Kalimat ini berasal dari nomor 3 yang tanya. Sekarang tidak ada Raja Bintang di dunia gunung dan lautan. Setelah kematian Bintang Raja di dunia gunung dan lautan, dibutuhkan Raja Bintang baru di dunia gunung dan lautan untuk mengambil alih kekuasaan, sehingga kekacauan dapat diredakan. Nomor 5 segera menjelaskan. Namun kami tidak dapat menemukan Raja Bintang di dunia pegunungan dan lautan yang luas ini. Mendengar itu, Hua Chan sedikit bingung. Dunia pegunungan dan lautan berbeda dengan dunia lain, karena dunia ini memiliki ribuan ras yang hidup berdampingan bersama. Untuk menjadi Raja Bintang, seseorang harus cukup kuat dan memiliki darah yang dapat menekan semua ras. Dan mantan Raja Bintang adalah satu-satunya Yu Jiuyin di dunia, kata nomor 5 dengan sedikit penyesalan. Bukankah Yu Jiuyin akan terlahir kembali setelah kematiannya? Mungkinkah dia tidak dapat ditemukan? Hua Chan tampaknya mengetahui sesuatu tentang Yu Jiuyin. Jadi dia terus bertanya. Seharusnya memang begitu, tapi kami telah mencari di seluruh dunia pegunungan dan lautan, dan kami tidak menemukan jejak Yu Jiuyin yang baru. Setelah nomor 5 menjawab, semuanya menjadi sunyi. Tampaknya tidak ada seorang pun yang dapat membantu. Namun ketika Xiaoyan mendengar 3 kata Yu Jiuyin, pikirannya sedikit bergerak. Karena ada Yu Jiuyin yang usianya kurang dari 50 tahun di sebelah Xiaoyan. Dan dia adalah Long Yi. Namun sekarang Long Yi berada di dunia Shenxi. Jadi wajar saja jika dia tidak pergi ke dunia Shanhai dan menjadi raja di dunia Shanhai. Jika ada yang memiliki informasi tentang keberadaan Yu Jiuyin, silakan hubungi saya.
Jika dia bisa menjadi raja gunung dan lautan, maka dia akan diberkati oleh keberuntungan dunia gunung dan lautan. Kata nomor 5 dengan nada serius. Tapi pada akhirnya tak seorang pun mengatakan apapun setelah itu. Pada saat ini, karena platform batu untuk nomor 6 kosong, maka sekarang giliran nomor 7 untuk berbicara. Adapun saya tidak memiliki informasi yang berguna. Tapi jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menukarkannya dengan saya. Dan saya memiliki semua yang Anda butuhkan. Saya juga menyediakan perdagangan yang adil untuk semua orang. Kata nomor 7 perlahan. Apakah ada berita tentang Yu Jiujin yang tersebar dalam kegelapan? Jika ada, maka saya akan membelinya. Nomor 5 menindaklanjuti kata-kata nomor 7 dan bertanya. Hai, saya hanya menjual barang, bukan informasi. Jadi saya benar-benar tidak punya informasi ini. Nomor 7 batuk 2 kali dan menjawab. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum pahit. Karena liontin giok yang diberikan oleh nomor 7 adalah sesuatu yang berharga. Dan Xiaoyan tidak tahu sudah berapa banyak yang telah dia produksi massal. Tetapi orang-orang ini benar-benar memilikinya di tangan mereka. Bahkan ada lebih dari 1 bagian. Beberapa waktu yang lalu, saya telah menempa pedang ajaib yang bertemu dengan divisi kehancuran. Yang akhirnya dia mengambil pedang ajaib saya, yang saat itu belum diberi nama. Sekarang giliran nomor 8 yang berbicara. Sebelumnya, dia telah mengasingkan diri dan tidak memiliki informasi yang dapat dibagikan kepada semua orang. Jadi kemunculan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di sini. Pedang ajaib itu diambil oleh divisi penghancuran. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Mengapa saya merasa mereka menjadikan kami sasaran penindasan? Saya bahkan tidak tahu apa itu divisi kehancuran sebelum datang ke sini. Kata Ye Beijing dengan marah. Mereka memang selalu ada, namun ketika kita lemah, kita tidak mampu memahaminya dan menganggap segala sesuatu yang terjadi adalah takdir. Dan itulah jalan surga. Tapi kenyataannya, makhluk-makhluk seperti kecoa inilah yang mengganggu kita. Hua Chan mendengus dingin, seolah-olah dia penuh permusuhan terhadap Zhang Meixi dari awal sampai akhir. Sehingga sikap Xiaoyan terhadap Hua Chan membuatnya agak bingung. Apakah Hua Chan telah menjadi anggota divisi kehancuran? Apakah dia juga menghadiri pertemuan divisi kepunahan? Memikirkan hal ini, Xiaoyan memiliki rasa jijik karena Hua Chan bagaikan pencuri yang berteriak ke arah pencuri. Siapapun yang dapat mengambil kembali pedang ajaib itu, saya akan memberikan pedang ini. Awalnya, hal itu memiliki beberapa makna peringatan, karena ini adalah pedang abadi ke-10.000 yang saya tempa. Dan pedang ini berisi konsepsi artistik saya sendiri. Jadi pedang ini memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk membunuh dewa abadi. Saya tidak tahu apakah saya bisa menghentikan sementara senjata di tangannya dan mengatasi krisis ini. Saat Xiaoyan sedang berpikir dalam hatinya saat ini, sekarang tibalah gilirannya untuk berbicara. Setelah Xiaoyan berbicara, dia terdiam sejenak, memikirkan bagaimana dia harus berbicara selanjutnya agar menarik perhatian semua orang. Sekarang Ye Beijing telah berbicara tentang dirinya sendiri, jadi akan lebih baik jika dia melanjutkan topiknya dan melanjutkan pembicaraan. Adapun orang yang terbunuh sebagaimana yang disebutkan nomor 4, saya juga mengetahuinya, dan Anda pun mengetahuinya. 9. Jadi Anda bersama nomor 4 saat itu, dan Andalah yang telah membunuh Zhang Meixi. Sebelum Xiaoyan bisa menyelesaikan kata-katanya, suara Hua Chan tiba-tiba terdengar, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Karena meskipun Hua Chan pernah menolong saat itu, tapi hal itu juga tidak menguntungkan Xiaoyan. Jadi saat itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja saya tidak memiliki kemampuan seperti itu, tapi saya telah menyaksikan proses pertempuran itu. Xiaoyan segera melanjutkan. 4. 9. Saya harap kalian tidak berbicara omong kosong dalam pertemuan. Jika Anda terus membuat pernyataan yang menipu semua orang, maka saya tidak akan tinggal diam. Kata Hua Chan dengan marah, sehingga mulut Xiaoyan sedikit berkedut saat mendengarnya, yang sebenarnya membuatnya terlihat sedikit imut. Sekarang, setelah kami mengatakannya, bagaimana kami bisa berbohong? Xiaoyan berkata dengan suara berat.
Baiklah, jelaskan saja detailnya secara singkat dan saya akan tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah. Jika kalian berbohong, maka saya pasti tidak akan membiarkan Han Xiu dan Zhu Xi dan yang lainnya pergi. Huacan melanjutkan, dan satu kalimat saja sudah cukup. Tapi Shen juga tidak membutuhkan Huacan, meskipun ada kesenjangan besar antara kekuatannya saat ini dan Huacan, tapi bagaimanapun juga, mereka memiliki status yang sama di sini, dan tidak ada perbedaan kekuatan. Jadi Xiaoyan tidak perlu takut pada Huacan. Sebaliknya, jika dia berdiri tegak, maka orang lain akan cukup menghormatinya. Bukankah Anda juga mengatakan telah membunuh Chang Meishi? Jadi berapa banyak mata yang berada di topeng itu? Setelah Xiaoyan terdiam, sebuah suara tiba-tiba keluar yang membuat Huacan langsung terdiam. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.